Zaki Mahendra Putra menanggapi survei Litbang Kompas yang mengklaim tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia curiga publik tidak jujur dalam memberikan pernyataan. Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Demokrat kepanasan dengan hasil survei kepuasan pemerintahan Jokowi. Ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. Litbang Kompas merilis hasil survei yang digelar pada 17-30 Januari dengan topik tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, 73,9% responden menyatakan puas. Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mereka dibanding Oktober 2021. Pada Oktober 2021, tingkat kepuasan publik berada pada angka 66,4%. Sementara pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik berada di angka 73,9%. Jumlah responden yang tidak puas juga turun dari 33,6% pada Oktober 2021 menjadi 26,1% pada Januari 2022. Artinya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun masih ada kekurangan dari pemerintah saat ini, secara garis besar pemerintah berhasil memberikan kepuasan bagi masyarakat. Dan ada Partai Demokrat yang sepertinya tidak suka dengan hasil survei ini. Namanya juga Partai Demokrat yang kalau tidak ribut seolah bukan Demokrat namanya. Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menanggapi survei Litbang Kompas yang mengklaim tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Dia curiga publik tidak jujur dalam memberikan pernyataan. Pasalnya tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Rakyat pun banyak yang masih susah. Ekonominya belum bangkit, angka pengangguran dan kemiskinan belum banyak bergerak. Malah sangat jauh jika dibandingkan di era pemerintahan SBY, kata Herzaki. Dia membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan SBY dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dia menyebut SBY mampu menurunkan angka kemiskinan dari 36 juta jiwa ke 27 juta jiwa. Sementara Jokowi, kata dia, hanya menurunkan dari 27 juta ke 24 juta jiwa. Nah, pemerintahan Joko Widodo itu mewarisi jumlah penduduk miskin 27,73 juta jiwa dari SBY. 5 tahun pemerintahan Jokowi hanya mampu membuat turun ke 24,79 juta jiwa. Apalagi per September 2021 kemarin, jumlah orang miskin meningkat kembali ke 26,5 juta jiwa, katanya. Kadar ngawur. Di zaman SBY ada pandemi COVID-19 nggak? Ini sama saja ibarat membandingkan kemampuan lari antara orang yang sehat dengan orang yang batuk-batuk bengek. Juara olimpiade terhebat pun bakal kalah lomba lari sama bocah ingusan kalau dia batuk bengek. Ada pandemi ya, pasti tidak akan jauh-jauh dari meningkatnya angka kemiskinan. Di era SBY ekonomi lagi bagus-bagusnya, makanya bisa lancar. Itu pun sebenarnya tidak terlalu hebat karena peningkatan ekonomi negara lain jauh lebih tinggi persentasenya. Kalau dibandingkan negara lain, ekonomi Indonesia era SBY tidak ada yang istimewa. Hanya saja kader Demokrat banyak yang tidak tahu malu memamerkan seolah SBY lebih baik dari Jokowi. Coba kalau SBY jadi presiden di masa pandemi saat ini, dijamin pasti bakal banyak acara prihatin masal dan curhat tidak jelas di media sosial. Herzaki juga mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah. Salah satunya penanganan pandemi COVID-19 yang dinilainya tidak maksimal. Sudah baca belum penanganan pandemi Indonesia salah satu yang terbaik di dunia? Ketimbang sibuk pamerkan kehebatan SBY yang hanya tinggal masa lalu, lebih baik Demokrat banggakan AHY saja karena dia mau nyapres kan? Tapi mau gimana cara melejitkan AHY? Uang prestasi aja gak ada, pengalaman aja gak ada. SBY dibanggakan dengan tujuan narasi anak bapak sama aja. SBY hebat, maka AHY pun akan hebat juga. Basilah narasi model begini. Di mata kader SBY memang hebat, di mata publik. Ingat SBY, pasti ingat Hambalang dan ingat prihatin. Kalau publik tidak jujur soal survei, terserah mereka juga. Mau kecewa dan benci dengan Jokowi pun itu hak mereka. Demokrat aja yang kemanasan dan gelisah tiap kali ada kabar gembira yang terkait dengan pemerintahan Jokowi. Mending urus aja AHY yang sampai saat ini masih terpuruk di papan bawah klasemen Capres 2024.
atau bikin survei sendiri dan lalu umumkan hasilnya, di mana kepuasan terhadap AHY mencapai 99,999999999% dengan margin of error mencapai 0,00000001% dengan sampel kader Demokrat di seluruh provinsi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Giring senggol Anies soal Kali Mampang, Geis Khalifa yang ngamuk. Ditulis oleh X Hardy dari siwar.com. Anies sedang mendapat sorotan karena digugat oleh warganya sendiri. Tentu saja ini hal yang cukup memalukan, mengingat tugas yang seharusnya dilakukan seorang gubernur tanpa perlu disuruh, ternyata harus dipaksa oleh putusan dari PT UN dulu baru mau dikerjakan. Anies digugat oleh beberapa warga terkait penanganan. Malunya lagi, gugatan itu dikabulkan PT UN dengan menghukum Anies untuk mengeruk Kali Mampang hingga selesai sampai wilayah Pondok Jaya. Mewajibkan tergugat untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya. Memproses pembangunan turap sungai di Kelurahan Pelamampang. Dikutip dari keterangan yang ada pada laman SIPP PT UN Jakarta. Anies pun berusaha melakukan pembelaan lewat akun Instagram resmi miliknya. Anies menunjukkan usaha dalam penanganan banjir, khususnya pengerukan di Kali Mampang. Dia mengatakan bahwa pengerukan Kali Mampang sudah dikerjakan di 28 November 2021 sampai 22 Januari 2022. Salah satu wilayah yaitu Kali Mampang segmen Jalan Pondok Jaya 10 Kelurahan Pelamampang, Kecamatan Mampang Perapatan. Pengerukan sudah 100% selesai dengan target volume 733,5 meter kubik yang dikerjakan sejak 28 November 2021 sampai dengan 22 Januari 2022, katanya. Sebenarnya ini bisa dikatakan alasan untuk membela diri. Warga menyebut sejak 2017 pengerukan tidak dilakukan lagi. Dan menurut penjelasan Anies, kenapa baru dilakukan pada November 2021? Dan kalau sudah selesai 22 Januari, kenapa dikeruk lagi pasca dihukum PT UN? Kan katanya sudah selesai, tapi dikeruk lagi. Ini pernyataan yang kontradiksi. Satu hal lagi, nama Anies tidak akan bisa dilepaskan dari dua pendukung utama, yaitu Musni Umar dan Geis Khalifa. Dua orang ini bela Anies mati-matian saat diserang. Mereka juga yang memuja Anies habis-habisan dengan memamerkan segudang prestasi. Tapi di sisi lain, ada satu orang yang belakangan ini sering mengkritik Anies, yaitu Ketum PSI Giring Ganesha. Panasnya kritikan terhadap Anies dimulai saat Giring mengatakan Indonesia akan suram jika dipimpin oleh pembohong yang dipecat oleh Jokowi. Sejak